Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Kepenyuluhan Budaya Islam SKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diampu oleh Ibu Humayatul Ittihadiyah dengan anggota Ulia Azizah Pratiwi, Mujahidin Nur Al-Hamid, Alifah Faniatun Amanah, Nadif Ahmad Fauzan dan Sofi Ngatun. tema kebudayaan yang akan kami kaji adalah tradisi Labuhan Alit Keraton Yogyakarta di Pantai Parangkusumo, Bantul. Adapun poin-poin yang akan kami bahas yakni sejarah tradisi Labuhan Alit Parangkusumo, Pendapat generasi muda tentang tradisi ini serta pelestariannya. Sejarah Labuhan Alit Parangkusumo. Labuhan merupakan salah satu bentuk ritual yang mendapat antusias cukup meriah di Yogyakarta. Labuhan diambil kata labuh yang memiliki arti membuang atau menghanyutkan sesuatu ke sungai maupun ke laut. Labuhan adalah suatu ungkapan tradisional yang bersifat religius. Sifat religius upacara labuhan dilatar belakangi tradisi kepercayaan lama yang dipadukan dengan unsur agama Islam berupa doa dan salawat. Labuhan sendiri sudah menjadi salah satu upacara adat Keraton Mataram dari abad ke-17 Masehi. Sejak perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, kedua kerajaan tersebut berkewajiban untuk melestarikan upacara labuhan. Perubahan status kerajaan Mataram turut serta merubah tata cara dan jadwal labuhan, termasuk di Kesultanan Yogyakarta. Terdapat dua macam tradisi labuhan di Yogyakarta, yaitu Labuhan Alit dan Labuhan Ageng. Labuhan Alit adalah labuhan yang dilaksanakan setiap setahun sekali di 3 tempat, yakni Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan Pantai Parangkusumo. Sedangkan Labuhan Ageng adalah labuhan yang dilaksanakan setiap 8 tahun sekali menurut perhitungan kalender tahun Saka di 4 tempat, yakni Gunung Merapi, Gunung Lawu, Pantai Parangkusumo, dan Telepih Kahyangan. Jika dalam 1 tahun telah dilaksanakan Labuhan Ageng, maka Labuhan Alit ditiadakan untuk tahun tersebut. Pada awalnya, pelaksanaan upacara labuhan di Kesultanan Yogyakarta dilaksanakan sehari setelah peringatan penobatan raja, yakni setiap tanggal 30 Rojab dalam kalender Jawa. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, pelaksanaan upacara labuhan diubah menjadi satu rangkaian dengan pelaksanaan hari kelahiran Sri Sultan. Perubahan tersebut dilakukan sebab Sri Sultan Hamengkubuwono IX menganggap pengangkatan Sultan di Keraton Yogyakarta sebelumnya dilakukan oleh penjajah Belanda, sehingga mengingatkan keterikatan keraton dengan kekuasaan kolonialisme. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, upacara labuhan dikembalikan ke awal lagi, yakni satu rangkaian dengan peringatan penobatan raja. Meskipun terjadi perbedaan dan perubahan-perubahan dalam melaksanakan upacara labuhan, hal tersebut tidak menyimpang dari landasan tradisi dan asas tujuan yang pokok. Pantai Parangkusumo merupakan salah satu tempat yang dijadikan sebagai lokasi upacara Labuhan Alit maupun Labuhan Ageng Keraton Yogyakarta. Pantai ini terletak di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan Pantai Parangkusumo sebagai lokasi labuhan karena dianggap sebagai tempat mendaratnya Panembahan Senopati setelah ia menjalin hubungan yang akrab dengan Kanjeng Ratu Kidul di pantai selatan. Panembahan Senopati selaku pendiri Kerajaan Mataram membuat perjanjian dengan Kanjeng Ratu Kidul. Isi perjanjian tersebut antara lain untuk melindungi Panembahan Senopati, keturunannya, dan Kerajaan Mataram ketika berada dalam kesulitan. Untuk menjaga hubungan akrab tersebut, keturunan Panembahan Senopati diwajibkan melakukan labuhan di Pantai Parangkusumo. Jika kewajiban tersebut diabaikan oleh keturunan Panembahan Senopati yang memerintah Mataram, maka Kanjeng Ratu Kidul akan mengirimkan berbagai macam musibah, begitu juga sebaliknya. Prosesi Labuhan Alit Parangkusumo. Dalam prosesi ritual labuhan Pantai Parangkusumo terdapat 2 tahap, yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, upacara labuhan bersifat tertutup. Pada tahap ini, segala sesuatu dilakukan di dalam keraton dan hanya dikerjakan oleh para kerabat raja serta penggawa keraton atau abdi dalam. Tahap persiapan juga hanya boleh disaksikan oleh raja, kerabat raja, dan abdi dalam. Perlengkapan untuk upacara labuhan atau ubo rampe juga dipersiapkan dalam tahap persiapan. Perlengkapan untuk dilabuh terdiri dari 3 jenis, yaitu perlengkapan utama atau pengajeng,
perlengkapan pengiring atau penderek, dan pakaian yang pernah dipakai oleh sultan atau lorotan ageman dalam. Setelah semua siap dan sultan telah menitahkan untuk melarung barang-barang tersebut, upacara labuhan dapat dimulai. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, upacara labuhan bersifat terbuka yang artinya dilaksanakan di luar keraton. Secara protokoler harus melalui para pejabat di luar keraton seperti bupati, lurah, dan juru kunci. Hal ini untuk menandakan jika upacara labuhan adalah suatu upacara resmi Kesultanan Yogyakarta. Ubo rampe yang telah dipersiapkan dari bangsal Sri Manganti Keraton Yogya dibawa ke kantor Kapanewon Kretek. Selanjutnya, dilakukan upacara pasrah penampi ubo rampe atau serah terima oleh utusan Ngarso Dalem kepada Pemkab Bantul. Setelah upacara serah terima, ubo rampe dibongkar dan diteliti kelengkapannya, selanjutnya diletakkan kembali di jodang atau ancak. Ancak adalah talam yang dibuat dari anyaman, baik itu anyaman bambu, daun, atau lidi nyur untuk tempat barang yang disajikan kepada roh. Selanjutnya, ancak tersebut dibawa ke Cepuri Parangkusumo untuk diserahkan kepada juru kunci. Sesampainya di Cepuri Parangkusumo, ubo rampe kembali dibuka untuk diperiksa kelengkapannya. Setelah acara selesai, abdi dalam bersiap untuk melaksanakan upacara doa dan ritual di halaman Cepuri. Di lokasi ritual ini, terdapat bongkahan batu yang dipercaya sebagai tempat Panembahan Senopati untuk bertapa. Pemberian sesaji di Parangkusumo dilakukan dengan dua cara, yakni ditanam dan dilabuh. Ubo rampe berupa kuku, rambut, pakaian-pakaian bekas, benda-benda bekas sang raja, serta layon sekar ditanam di dekat batu besar di Parangkusumo. Layon sekar sendiri adalah sejumlah bunga yang telah dikeringkan dari bekas bunga sesaji pusaka-pusaka keraton yang dikumpulkan selama setahun. Sedangkan ubo rampe lainnya yang dilabuh terbagi menjadi dua kelompok, yakni ubo rampe yang ditunjukkan untuk Kanjeng Ratu Kidul dan ubo rampe pengiring yang ditujukan kepada Nyai Roro Kidul. Setelah dilaksanakan upacara doa dan ritual, prosesi labuhan dilanjutkan dengan 12 cantrik yang membawa ubo rampe untuk dilarung ke laut. Selama para cantrik dan abdi dalam menuju bibir pantai Parangkusumo, masyarakat dan wisatawan turut serta menyaksikan prosesi labuhan. Selanjutnya, ubo rampe yang dibawa dihanyutkan oleh tim SAR. Pada masa sekarang, upacara labuhan dimaksudkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan alam yang telah memberikan kesejahteraan kepada Kesultanan Yogyakarta serta masyarakatnya. Setelah mengetahui sejarah dan prosesi Labuhan Alit Parangkusumo, tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa perlu mengetahui pendapat generasi muda tentang tradisi ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan video berikut ini. Tradisi Labuhan Alit merupakan sebuah tradisi masyarakat Jawa, khususnya daerah Yogyakarta, yang diselenggarakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai sarana tradisional untuk membina keselamatan, ketentraman, dan kesejahteraan masyarakat serta negara. Tradisi tersebut dilakukan dengan maksud sebagai doa dan pengharapan untuk membuang segala macam sifat dan hal-hal buruk. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini tidak hanya diselenggarakan oleh abdi dalam saja, melainkan masyarakat juga diperbolehkan turut serta dalam prosesi acaranya. Dengan demikian, masyarakat merasa ikut memiliki upacara adat itu dan menganggap upacara labuhan sebagai suatu kebutuhan tradisional yang perlu dilestarikan dari masa ke masa. Akan tetapi, fakta yang ada di masyarakat, banyak dari mereka yang belum pernah menghadiri bahkan mengetahui tradisi ini. Khususnya pada generasi muda sekarang ini yang minim pengetahuan akan tradisi Jawa yang bersifat tradisional. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa generasi muda, banyak dari mereka yang belum mengenal tradisi ini. Hanya beberapa dari mereka yang sudah mengenal serta mengetahui eksistensi dari tradisi Labuhan Alit Parangkusumo. Selain itu, kebanyakan dari mereka belum pernah menghadiri acara yang dilakukan setiap tanggal 30 Rajab tersebut. Meskipun demikian, generasi muda saat ini sudah memiliki kesadaran tentang perlunya pelestarian tradisi Labuhan Alit sebagai warisan budaya Indonesia. Menurut narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya, tradisi Labuhan Alit perlu dilestarikan karena di era sekarang ini banyak budaya yang sudah ditinggalkan.
Sebagai generasi muda yang tinggal di Yogyakarta, di mana wilayah ini sebagai daerah yang masih kental dengan budayanya, sudah tentu perlu melestarikan warisan budaya yang ada. Caranya dengan mengenalkan kepada masyarakat luas bahwa tradisi ini memang ada, sehingga tradisi ini dapat terus lestari. Di sisi lain, selain menjadi kebanggaan dan juga penyemangat bagi masyarakat dalam menguri-nguri kebudayaan, terutama kebudayaan Jawa, juga sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pariwisata di daerah pantai selatan untuk mendukung perekonomian masyarakat sekitar pantai. Upaya pelestarian tradisi Labuhan Alit Parangkusumo. Berdasarkan observasi yang kami lakukan pada acara tradisi Labuhan Alit Parangkusumo tanggal 21 Februari 2023, sangat jarang ditemui kalangan muda yang menghadiri acara tersebut. Padahal kita ketahui bersama bahwa Jogja selain memiliki julukan sebagai kota pelajar, juga merupakan daerah yang terkenal masih mempertahankan konsep tradisi dan budaya Jawa. Bahkan jika teman-teman pernah menghadirinya, tradisi ini tidak melulu hanya ritual saja. Tempat dilaksanakannya tradisi ini pun memiliki keindahan alam, ditambah dengan seremonial ala Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang menambah keindahan serta keunikan tradisi ini. Sehingga sangat disayangkan apabila tradisi ini kurang diminati oleh para generasi muda. Dari persoalan tersebut, kami berusaha untuk meneliti penyebab serta mencari solusi upaya pelestarian tradisi Labuhan Alit Keraton Yogyakarta di Pantai Parangkusumo, khususnya kepada generasi muda. Menurut asumsi kami, penyebab dari kurangnya perhatian pemuda pada tradisi Labuhan Alit Parangkusumo adalah minimnya informasi terkait pelaksanaan tradisi ini. Berdasarkan pengalaman kami, informasi ini kami peroleh dari jadwal yang diposting oleh akun resmi media sosial Instagram Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu @keratonjogja. Sehingga perlu dilakukan upaya agar informasi terkait jadwal pelaksanaan tradisi tersebut dapat tersebar secara luas lagi. Adapun upaya-upaya pelestarian tradisi Labuhan Alit Parangkusumo kepada generasi muda diantaranya adalah melalui media sosial, dengan share atau membagikan informasi terkait jadwal pelaksanaan tradisi. Hal ini dikarenakan melalui media sosial kita dapat menjangkau audiens yang mayoritas adalah kalangan muda. Selain itu, peneliti juga berencana memberikan usulan kepada HMPS SKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menjadikan informasi terkait tradisi-tradisi kebudayaan yang ada di Yogyakarta sebagai konten media sosial beserta jadwal pelaksanaannya. Dengan harapan informasi tersebut dapat lebih luas tersampaikan kepada para mahasiswa, khususnya di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itulah beberapa gambaran dari tradisi Labuhan Alit Parangkusumo Parangtritis serta usaha yang bisa dilakukan untuk bisa melestarikan tradisi ini. Melalui video ini, kami berharap agar penonton dapat mengetahui informasi terkait tradisi Labuhan Alit Parangkusumo, makna serta keunikannya, sehingga masyarakat, khususnya masyarakat generasi muda, dapat tertarik untuk menghadiri acara ini serta dapat melestarikannya. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setangkup haru dalam rindu, masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Di persimpangan